Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan saat ini kami akan membahas materi tentang manajemen keuangan dan analisis rasio. Perkenalkan, nama saya Veronica Maselung. Saya Lovelita Fabiola Tepiori. Saya Sirli Hilonaung. Saya Herli Trivena Ponamon. Saya Nur Aini Karmila. Nama saya Renata Mongkau. Memahami ruang lingkup manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Manajemen keuangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Liefman, manajemen keuangan merupakan usaha untuk menyediakan uang dan menyediakan uang untuk mendapat atau memperoleh aktiva. Yang kedua, menurut Erlina S.E., manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Dan yang ketiga, menurut Dignas, manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, menjaga arus kas. Yang kedua, memaksimalkan keuangan perusahaan. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Yang keempat, memaksimalkan keuntungan. Dan yang kelima, meningkatkan efisiensi. Yang keenam, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Yang ketujuh, mengurangi risiko operasional. Yang kedelapan, memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan. Dan yang kesembilan, mengurangi biaya modal. Fungsi manajemen keuangan. Yang kesatu, planning atau perencanaan. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung laba rugi, dan merencanakan arus kas. Yang kedua, budgeting. Budgeting merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Yang ketiga, controlling. Controlling adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Yang kelima, auditing. Auditing adalah proses pelaksanaan atau pemeriksaan keuangan. Dan yang terakhir, yang kelima, reporting. Reporting adalah melaporkan tentang keuangan. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalisasikan kesejahteraan pemilik perusahaan dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Martono dan Harijo, tujuan perusahaan yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya. Tujuan perusahaan yang kedua adalah ingin memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham. Sedangkan tujuan perusahaan yang ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Ketiga tujuan perusahaan tersebut sebenarnya secara substansial tidak banyak berbeda. Hanya saja penekanan yang ingin dicapai oleh masing-masing perusahaan berbeda antara yang satu dengan lainnya. Tingginya nilai perusahaan dapat menggambarkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Nilai perusahaan akan terlihat dari harga pasar sahamnya. Menurut Jensen, menjelaskan bahwa untuk maksimumkan nilai perusahaan yang tidak hanya nilai ekuitas saja yang harus diperhatikan, tetapi juga semua klaim keuangan seperti hutang, pendanaan, waran, maupun saham preferen. Lingkungan bisnis, pajak, dan keuangan. Entitas-entitas yang terkait tersebut dibagi menjadi 3 hal, di antaranya lingkungan bisnis, lingkungan pajak, serta lingkungan keuangan. Ketiga hal ini merupakan aspek penting yang terkait akan perkembangan serta keberlangsungan sebuah perusahaan. Lingkungan bisnis perlu dipahami oleh setiap orang yang mempelajari mengenai manajemen keuangan, agar mengetahui apa saja jenis perusahaan yang bisa didirikan, apa saja bentuk-bentuk perusahaan yang ada, apa perbedaan antara bentuk perusahaan satu dengan yang lainnya, dan bagaimana hubungannya perusahaan tersebut dengan manajemen keuangan. Lingkungan perpajakan berarti memahami aspek-aspek yang terkait dengan sistem perpajakan suatu negara yang terkait dengan hukum-hukum yang berlaku.
Pajak berhubungan langsung dengan manajemen keuangan, karena hukum perpajakan yang diterapkan dalam suatu negara berpengaruh terhadap manajer keuangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu pula, pajak juga berpengaruh terhadap perekonomian makro bagi sebuah negara dan tentunya entitas-entitas bisnis di dalamnya. Yang terakhir, lingkungan keuangan. Lingkungan keuangan yang dimaksud di sini terdiri dari sejumlah lembaga keuangan dan pasar yang melayani perusahaan, bisnis, individu, dan pemerintah. Lembaga keuangan yang meliputi bank komersial, lembaga tabungan, perusahaan asuransi, dan lain-lain, ini mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi antara penyimpanan dana dan peminjam dana. Selain itu, pasar keuangan adalah salah satu aspek yang bertujuan untuk mengalokasikan tabungan kepada para pemakai akhir secara efisien. Tentunya, hal ini sangat berhubungan langsung dengan pihak dari manajemen keuangan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan yang terdiri dari pengertian, kegunaan, serta tujuan dari analisis rasio keuangan. Berdasarkan pernyataan Irawati tentang rasio keuangan, merupakan teknik analisa di bidang manajemen keuangan. Analisis rasio keuangan dimanfaatkan sebagai alat ukur yang ada pada keuangan suatu perusahaan di masa periode tertentu. Cara tersebut dilakukan dengan melakukan perbandingan dua variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan dan diletakkan pada kolom neraca ataupun laba rugi laporan perusahaan yang ada. Adapun beberapa kegunaan dari adanya rasio keuangan merupakan hal yang tercipta sebagai berikut. Yang pertama, perwujudan visualisasi tentang sejarah perusahaan disertai dengan adanya nilai keuangan suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, perwujudan visualisasi terhadap investor serta kreditor tentang kebaikan dan keburukan suatu keadaan atau tempat keuangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Yang ketiga, mampu menetapkan efisiensi kinerja pada manajer perusahaan dengan dituangkan ke dalam catatan keuangan serta laporan keuangan. Yang keempat, adanya kemungkinan manajer keuangan melakukan prediksi reaksi dari para calon investor serta kreditor di saat melakukan pencarian guna menambah dana. Yang kelima, mampu mewujudkan perbuatan keputusan adanya pertimbangan serta melakukan prediksi berdasarkan tren pasar dengan pencapaian perusahaan serta prospek yang akan terjadi nanti di masa yang datang. Dan yang terakhir, standarisasi ukuran penilaian perusahaan agar memudahkan untuk memahami perusahaan yang berada di kalangan industri lainnya. Dan yang terakhir, tujuan dari analisis rasio keuangan itu sendiri yaitu yang pertama, tingkat likuiditas perusahaan, yang kedua, keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba operasi atas aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, yang ketiga, dana untuk perusahaan, dan yang terakhir, tingkat pengembalian saham biasa. Jenis-jenis rasio keuangan. 1. Rasio rentabilitas atau probabilitas. Rasio rentabilitas atau probabilitas adalah rasio yang mewujudkan skill perusahaan dalam menciptakan laba pada periode tertentu serta memberikan gambaran tentang tingkat efisiensi dan efektivitas manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional. 2. Rasio likuiditas. Kemampuan sebuah perusahaan membayar kewajiban finansial jangka pendek merupakan analisis rasio keuangan bersifat likuiditas. Likuiditas tidak hanya tentang keadaan keuangan perusahaan saja, namun tentang keahliannya merubah aktiva lancar jadi uang kas. Rasio solvabilitas atau leverage rasio solvabilitas merupakan keahlian sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan dalam waktu jangka pendek serta jangka panjang jika terjadi likuiditas atau pembubaran perusahaan. Sedangkan jika perusahaan terjadi solvable, maka perusahaan tersebut memiliki aktiva atau kekayaan yang mencakup pembayaran semua hutang,
Begitu sebaliknya, jika perusahaan tak mampu membayar hutangnya, artinya terjadi insolvable. 4. Rasio aktivitas. Untuk mengukur kegunaan dari seluruh sumber daya yang ada, maka digunakan rasio aktivitas. Dengan analisa keuangan yang efektif, perbandingan bertahap pada penjualan dan investasi dari jenis rasio yang dilibatkan pada aktiva keuangan. Selain itu, adanya persediaan aktiva tetap serta yang lain merupakan tolak ukur adanya rasio aktivitas ini. Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh utang jangka pendeknya. Rasio likuiditas terdapat yang pertama current ratio dengan rumus aktiva lancar dibahagi utang lancar dikali 100%. Yang kedua quick ratio dengan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan dibahagi utang lancar dikali 100%. Yang ketiga cash ratio dengan rumus kas ditambah setara kas dikurangi utang lancar dikali 100%. Lalu rasio solvabilitas memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya baik dalam jangka pendek maupun panjang jika perusahaan dilikuidasi. Rasio solvabilitas terdapat yang pertama total debt to total asset ratio dengan rumus debt ratio sama dengan total utang dibahagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua debt to equity ratio dengan rumus total utang dibahagi modal dikali 100%. Kemudian rasio rentabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mendapatkan keuntungan atau laba. Rasio ini biasanya menjadi patokan keberlangsungan bisnis. Dalam rasio rentabilitas terdapat yang pertama profit margin dengan rumus laba bersih dibahagi penjualan dikali 100%. Yang kedua gross profit margin dengan rumus laba kotor dibahagi penjualan bersih dikali 100%. Yang ketiga net profit margin dengan rumus laba bersih setelah pajak dibahagi penjualan bersih dikali 100%. Yang keempat, return on investment atau ROI dengan rumus laba bersih setelah pajak dikali investasi dikali 100%. Yang kelima, return on asset dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak dibahagi total aktiva dikali 100%. Terakhir, rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini akan melihat aktivitas aktiva beberapa aset di tingkat kegiatan tertentu. Dalam rasio aktivitas terdapat yang pertama perputaran piutang dengan rumus penjualan bersih dibahagi rata-rata piutang dagang. Yang kedua perputaran persediaan dengan rumus harga pokok penjualan dibahagi rata-rata persediaan. Yang ketiga perputaran aktiva tetap dengan rumus penjualan dibahagi aktiva tetap. Yang keempat perputaran total aktiva dengan rumus penjualan dibahagi total aktiva. Demikian hasil pembahasan kelompok kami. Sekian dan terima kasih.